Setelah melihat keseluruhan rangkaian sidang untuk proses laporan evaluasi ini, maka yang pertama yang ingin kami sampaikan, forum ini setelah ini harus memberikan rekomendasi untuk pembentukan tim verifikasi. Harus ada tim verifikasi di daerah ini supaya waktu proses dikonfirmasi lagi bersamaan dengan kehadiran pengurus besar, tim verifikasi itu sudah langsung dilantik oleh pengurus besar pada waktu itu. Yang pertama. Yang kedua, kalau melihat laporan keuangan, maka rekan-rekan di posisi bendahara itu kosong. Forum ini harus mempertegas untuk terjadi pergantian bendahara, karena kalau daerah wetan tidak ada bendahara, pada waktunya tidak akan ada utusan bendahara yang bisa ikut kongres. Oke. Jadi bagi teman-teman pengurus daerah, sekaligus kalau misalnya itu bisa menjadi bagian dari menjembatani apa yang menjadi dialog tadi langsung dijawab. Kenapa atensi di bendahara ini penting? Karena yang tadi telah disampaikan oleh Bung Kolil tadi, ketua sekretaris bendahara tak ada alasan untuk dia tidak bisa diwakili. Dia tidak bisa diwakili. Jadi kalau ini kesempatannya, kebetulan Bung Sekum ada, nanti Bung Sekum yang siapkan SK untuk hari ini. Jadi kalau itu menjadi kebutuhan kita bersama, nanti usia Anda dengan teman-teman daerah mulai berkumpul, pikirkan siapa pengganti bendahara. Yang penting bahwa alasan bendahara itu sudah jelas seperti yang tadi yang disampaikan tadi. Yang ketiga, rekan-rekan semua, sebagai pengurus besar yang hadir, kami berharap untuk pada waktunya di forum legislasi berikut di daerah ini maupun di cabang dan di nanti, pada waktunya itu sudah bisa disesuaikan dengan semua keputusan yang kita ubah di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun di peraturan organisasi. Hari ini MPP ini adalah MPP yang dilakukan pertama kali pasca dilakukan Kongres Istimewa, dan karena Kongres Istimewa itu baru terjadi di bulan Oktober kemarin dan dengan durasi waktu yang singkat, kami berharap di Konverda kalau ada lagi yang lalai tidak boleh. Jadi 20 Konverda nanti, Konverda di Wetan itu semuanya benar-benar 100% berpegang pada aturan yang baru. Mulai dari kepesertaannya, mulai dari laporan pertanggungjawabannya, itu semuanya harus diikuti. Dan karena itu, pengurus daerah dengan tanggung jawab sekarang yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa sebelum pelaksanaan Konverda, seluruh kepengurusan di cabang itu sudah melakukan lembaga legislatifnya, supaya waktu pengesahan peserta di Konverda tidak lagi perdebatannya cukup serius. Mungkin hari ini karena ini MPPD, maka tekanan atas perbedaan pikiran itu tidak terlalu tinggi. Tapi waktu Konverda yang berkaitan dengan memilih orang menjadi ketua dan pengurus daerah, itu perbedaannya bisa tinggi. Dan karena itu jauh hari sebelum terjadi Konverda, kami sudah mengingatkan sekali. Cabang yang belum melakukan Konverda, ayo segera melakukan Konverda. Cabang yang misalnya sekretarisnya misalnya pindah atau berhalangan tetap, ayo segera diganti. Supaya pada waktu pelaksanaan Konverda, jangan sampai tiba-tiba ada cabang lain yang menggugat, misalnya cabang lain bahwa dia itu tidak benar, dia bukan ketua, dia bukan sekretaris. Akhirnya terjadi perdebatan di awal. Sebagai penanggung jawab, kami datang untuk ingat, untuk bilang terus buat rekan-rekan supaya semua persiapan menuju pelaksanaan Konverda khusus di tingkat cabang itu mulai dibenahi dari sekarang. Yang berikut, yang keempat, rekan-rekan semua, kami mendengar dengan seksama semua apa yang menjadi rekan-rekan sampaikan. Jadi catatan-catatan keuangan yang disampaikan itu menjadi bagian dari proses berjalan bersama dan tugas mengingatkan kepada pengurus daerah yang dibilang tadi. Pergantian pengurus cabang itu tetap dilakukan pergantiannya pada waktunya, tapi undangan itu Tuhan juga mengutus orang-orang yang baik pada waktunya. Jadi rekan-rekan yang baru terpilih dan ternyata ada kekurangan sedikit, itulah angkatan muda DPR. Jadi Tuhan mengutus orang yang baik tepat pada waktunya, dan berusaha lalu di Konverda besok ini
Kalau bisa tunggakan yang banyak-banyak itu jangan lagi ada, supaya priorisasi daerah yang baru kita mulai lagi dari nol, artinya mulai dari baru. Karena kalau teman-teman baca anggaran dasar kita, anggaran rumah tangga kita, mendefinisikan perbendaharaan AMPPN itu wujud kasih karunia Tuhan. Wujud kasih karunia Tuhan itu ya yang paling utama itu yang tadi teman-teman bilang, iuran itu menjadi pendapatan tetap. Bagaimana kita mau hidup kalau pendapatan tetap kita, saya lihat tadi cuma sekitar 20% saja pendapatan tetap di daerah Wetan. Itu artinya kita hidup dari yang bukan tetap lebih banyak daripada pendapatan tetap. Jadi saya usul bagi rekan-rekan di Wetan, kalau bisa konverda besok itu yang namanya tunggakan MPPD, tunggakan iuran tahunan, kalau bisa yang baru-baru selesaikan atau yang masih ada diselesaikan, supaya jangan lagi nama tercatat di situ. Kalau tunggu lalu MPPD lalu bayar begini, nanti tetap namanya tercatat karena bukunya sudah ditutup. Jadi kalau bisa bayar sebelum pelaksanaan MPPD supaya namanya tidak lagi tercantum dalam dokumen-dokumen. Rasa-rasanya teman-teman di Wetan ini semua luar biasa karena konsentrasi dan fokus benar untuk membicarakan pendapatan AMPPN di Wetan. Mudah-mudahan kalau menyimak arahan pengurus besar, kita berharap bahwa Angkatan Muda GPM di Wetan ini pada waktunya sudah punya salah satu model untuk ada semacam kelompok usaha di Angkatan Muda GPM di Wetan, supaya dengan sumber daya alam yang ada, rekan-rekan bisa lebih hidup lagi, lebih giat lagi untuk mencari sumber pendapatan dari usaha yang benar-benar menjadi milik Angkatan Muda GPM di daerah Wetan. Secara keseluruhan kami berharap rekan-rekan di pengurus daerah ini catatannya serius. Catatan serius karena dia sudah berbunyi yang paling terakhir. Pengurus besar itu setiap habis NPP itu pasti kirim keputusan Kopres atau keputusan NPP. Ini sebagai penanggung jawab kami minta Usimana dan teman-teman. Kami lagi berpikir untuk bagaimana setiap tahun pelaksanaan MPPD seperti begini, pengurus besar pas pulang dari sini langsung pegang dokumen hasil, supaya dia menjadi arsip bagi pengurus besar, tapi juga sekaligus buat rekan-rekan di daerah. Tapi catatan tadi dibilang oleh rekan-rekan itu penting sekali bagi teman-teman daerah. Kami minta untuk setelah ini mungkin tidak bisa, tapi paling terlambat itu 1 minggu, 2 minggu setelah pelaksanaan MPPD ini, semua rekan-rekan harus kirim dokumen dalam bentuk timbunan keputusan MPPD ke-9 ini bagi semua rekan-rekan. Saya kira ini catatan yang kami rangkum dari seluruh alur dalam proses laporan evaluasi ini. Mudah-mudahan di laporan pertanggungjawaban pengurus daerah di Porterda nanti hal-hal yang telah kita diskusikan ini tidak lagi kita dengar lagi di waktu pelaksanaan Porterda. Tuhan memberkati rekan-rekan di Wetan semua, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih untuk berbagai hal yang sudah boleh disampaikan, dan terima kasih Ketua Sikeda untuk jawaban yang sudah boleh disampaikan kepada kami peserta MPPD ke-9. Kita pikir setelah mendengar berbagai hal yang disampaikan baik oleh Bu Sikeda, tapi juga oleh Bung Eki sebagai Ketua Umum Pengurus Besar, teman-teman pasti sudah mendengar dan pastinya juga akan menerima laporan umum pelayanan dan keuangan pengurus daerah tahun 2024. Apakah teman-teman setuju? Apakah teman-teman setuju?